Hai guys, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan kalian selalu sehat serta selalu dalam keadaan bahagia. Cerita kali ini akan berfokus kepada seorang atlet olahraga bernama Sander, di mana ia direkrut oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menjadi seorang agen rahasia. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang agen mata-mata Amerika yang berhasil mencuri sebuah jeep dari gembong teroris. Anggota teroris itu pun lalu mengejarnya hingga membuat ia terjebak di markas dari kelompok teroris itu yang sedang mengadakan pagelaran musik rock. Terlihat pimpinan dari kelompok teroris itu yang bernama Yorgi serta asistennya yang bernama Yelena. Di sini Yorgi pun segera memerintahkan anak buahnya yang bernama Kirill untuk menembak mati agen tersebut. Kemudian Sin berpindah ke pusat agen intelijen NASA yang berada di Virginia. Seorang agen bernama Gibson, ia datang untuk menemui atasannya. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa kelompok teroris itu disebut Anarki 99, yang sebagian besar anggotanya merupakan para mantan militer. Di sini Gibson mengusulkan untuk merekrut agen baru yang berlatar belakang warga sipil, narapidana maupun pembunuh bayaran. Meskipun mereka dianggap sampah masyarakat, akan tetapi mereka jauh lebih terampil. Sementara itu, jauh di California, seorang senator menitipkan mobilnya kepada seorang tukang parkir dengan tato triple X di lehernya. Namun tukang parkir justru membawa mobil itu kabur. Pria itu bernama Sander, di mana ia merekam semua aksinya sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sang senator yang melarang permainan musik karena dianggap merusak generasi muda. Setelah kembali ke rumah, Sander telah ditunggu oleh teman-temannya untuk merayakan keberhasilannya itu. Namun tiba-tiba mereka digerebek oleh aparat dan Sander pun berhasil dibius oleh mereka. It was only a Corvette. Esoknya Sander terbangun di sebuah restoran. Seorang pelayan mengatakan kalau ia ditinggalkan oleh dua orang pria berbadan besar. Namun Sander tak percaya begitu saja. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap si pelayan serta beberapa pengunjung di sana. Lalu pelayan itu memberikan kode 911 dan tiba-tiba ternyata aksinya itu dilihat oleh Gibson yang kemudian memberinya tepuk tangan. Gibson mengatakan kalau ini semua adalah ujian kepadanya. Gibson merasa puas dengan kemampuan dari Sander. Namun kini Sander harus melewati ujian selanjutnya dan harus kembali mendapat obat bius. Sander serta dua calon lainnya pun terbangun di dalam pesawat. Mereka bertiga dipaksa untuk turun di sebuah lokasi di Kolombia, di mana di tempat itu mereka melihat para warga di sana sedang memetik tanaman kok untuk bahan kokain. Sander mengira bahwa kelompok orang bersenjata yang datang adalah orang-orang suruhan dari Gibson. Dan di sini untuk yang ketiga kalinya ia dibuat tak sadarkan diri. You guys got something to drink? Singkat cerita, Sander pun terbangun dengan keadaan digantung bersama dua rekannya yang lain. Seorang juragan gembong pel kiri bernama LG datang untuk melihatnya. Namun bukannya merasa takut, mereka justru tertawa karena ia mengira kalau mereka semua adalah orang-orang suruhan dari Gibson yang telah ditugaskan untuk menakuti mereka. Tak lama Sander pun tersadar setelah melihat darah asli dari golok yang dibawa oleh mereka. Dan di sini ia pun langsung memberikan sebuah perlawanan. You wanna smell?
Sayangnya rekan Sander yang bernama Tiji berhasil tertembak sehingga Sander pun langsung menolongnya. Di sini mereka berdua pun berhasil selamat, namun tidak bagi teman mereka yang satu lagi. Ia harus gugur karena lebih mementingkan satu pak kokain yang hendak ia bawa kabur. Di tengah hujan peluru serta ledakan bom, Sander berhasil mendapatkan sebuah motor. Namun sialnya, helikopter dari pasukan keamanan mengira bahwa ia adalah pimpinan dari Gembong Pelkire, sehingga ia pun harus ditembaki oleh helikopter itu. Sementara itu, TJ yang berteriak memanggil Sander. Ia ditembak oleh salah satu anggota dari Gembong Pelkire. Sander yang melihat hal itu, ia pun segera melumpuhkan pria itu. Dengan keahlian yang ia miliki, Sander pun berhasil menghindari semua peluru dari helikopter serta menemui Tiji. Namun saat ia akan membawa Tiji pergi, semua pasukan pun langsung mengepungnya. Setelah semuanya telah berakhir, Gibson pun kembali menemui Sander dan memberikan selamat atas semua ujian yang telah berhasil ia lewati. Awalnya Sander begitu geram karena ujian terakhir dari Gibson hampir saja membuat dirinya mati. Namun di sini Gibson malah memberikan dua pilihan kepada Sander, yaitu masuk penjara atas tindakan yang telah ia lakukan atau ikut dengannya dengan imbalan kebebasan. Small price I paid for putting foot to ass for my country. Beberapa hari kemudian, Sander akhirnya resmi menjadi seorang agen rahasia Amerika. Dan kini, ia harus menyelesaikan sebuah misi untuk menangkap teroris di Ceko. Ia dibawa oleh seorang pria bernama Ivan untuk menemui Milan, yaitu seorang polisi rahasia asal Ceko. Mereka meminta Sander untuk mengikuti arahan dari mereka dan meminta Sander untuk segera pergi dari Ceko setelah ia mendapatkan informasi. Sander yang memang keras kepala, ia pun tidak mau diperintah oleh siapapun. Yang ia inginkan sekarang hanyalah beristirahat. Be ready in 3 hours. Malamnya, Milan membawa Sander ke markas dari Yorgi. Di sana ia memberikan informasi kepada Yorgi bahwa ada seorang polisi di tempatnya. Milan pun kemudian diseret ke hadapannya dan menunjukkan rencana dari Milan. Hingga akhirnya Yorgi pun mengusir Milan dari tempatnya. What's that, your bus pass? Di sini Sander beralasan kalau ia hanya ingin berbisnis dengan Yorgi. Rupanya, saudara Yorgi yang bernama Kolya ternyata mengenal Sander sebagai seorang pembalap sekaligus buronan yang dicari oleh pemerintah Amerika. Xander Cage. I knew it. Sander meminta 10 mobil Ferrari dengan pasta high beserta mobilnya. Mendengar hal itu, Elena pun meminta bayaran 1,5 juta dolar untuk 10 mobil pesanannya. Namun Sander menawarnya hingga Yorgi menyetujuinya di angka 1,2 juta dolar. Elena kemudian memberikannya nomor rekening. Dan kini Sander pun memiliki waktu selama 2 hari untuk mentransfer uang itu. Di rumah, Sander memberikan nomor rekening pribadi milik Yorgi kepada Gibson, sehingga terungkap sebuah fakta bahwa Yorgi telah menjalankan bisnis pencurian mobil, klub malam, serta pemerasan. Sander yang merasa kalau pekerjaannya telah selesai, ia pun ingin kembali ke Amerika. Namun di sini, Gibson belum memberinya izin dan memintanya untuk menyelidiki lebih dalam tentang kelompok itu. Singkat cerita, seorang agen bernama Toby dikirim untuk membantu Sander. Ia memberikan sebuah pistol khusus dengan peluru berwarna hijau yang telah dimasuki obat bius ke dalamnya, serta peluru dengan warna merah sebagai obat penenang yang dapat membuat korbannya seakan-akan telah tewas. Di sini Toby juga memberikan sebuah teropong tembus pandang yang dapat melihat menembus tembok setebal apapun. Dan yang terakhir, Toby menunjukkan sebuah tensoplas yang memiliki peledak di dalamnya.
Sementara itu, Yorgi akhirnya mempersiapkan 10 mobil yang diminta oleh Sander setelah Yelena memastikan kalau uangnya telah masuk ke rekening mereka. Namun tanpa mereka sadari, ternyata dari atas Milan sedang mengintai mereka. Saat Sander dan Yorgi akan mencoba salah satu dari mobil itu, tiba-tiba Milan ketahuan sedang mengawasi mereka. Alhasil, Sander dan Yorgi pun saling menuduh satu sama lain kalau mereka berkhianat, sehingga Yorgi pun kembali percaya kepada Sander. Let's go and get them together. Sementara itu, Milan yang kabur, ia pun dikejar oleh mereka berdua. Dan ketika Yorgi hendak menembaknya, Sander pun dengan cepat menembak Milan dengan peluru merah untuk menipu Yorgi. Malamnya, Sander pun dijamu dalam sebuah pesta. Bahkan, Yelena diminta untuk menemani Sander pada malam itu. Kemudian Sander dibawa ke sebuah rumah yang menjadi markas dari kelompok anarki 99. Di sana Sander diberikan sebuah kamar khusus dengan wanita di dalamnya. Esoknya, ketika mereka semua masih tertidur, Sander berusaha mencari informasi tentang rencana kejahatan dari kelompok itu. Dan tanpa disengaja, ia melihat Yelena yang sedang membuka sebuah berangkas yang disembunyikan di bawah lantai. Kemudian Sander pun mengejutkan Yelena, karena ia sudah mengira kalau Yelena adalah seorang agen intelijen. Sander mengetahui hal itu melalui raut wajah dari Yelena ketika ia menembak Milan. Namun di saat yang sama, Yorgi mendapat informasi mengenai Sander. Я слушаю. Кто говорит? Ketika makan siang, Sander mengatakan kepada Yelena bahwa ia juga merupakan seorang agen rahasia asal Amerika. Namun Yelena justru tertawa seakan-akan tidak percaya akan hal itu. Tak lama Yelena ditelepon oleh Kirill karena mereka sudah mengetahui kalau Sander adalah agen Amerika. Di sini Yelena pun terkejut dan diminta oleh Kirill untuk membawa Sander ke dekat jendela karena Kirill telah bersiap dengan sniper miliknya. The statue. Bring him outside. I will do. Di sini Yelena meminta bantuan kepada Sander agar ia mendapat kekebalan hukum di Amerika, dan sebagai imbalan Yelena akan memberikan informasi mengenai rencana kejahatan dari kelompok anarki 99 yang melibatkan ilmuwan asal Rusia. It's what goes on during the day. There's been a lot of activity in the world. Tak lama, dua orang agen menculik Sander dan membawanya ke hadapan Gibson. Karena ternyata Gibson telah mengetahui kalau penyamaran dari Sander telah terbongkar. Di sini Gibson pun memberikan sebuah tiket untuk pulang ke Amerika. Namun Sander justru menolaknya karena ia khawatir dengan keadaan dari Yelena. Di sini terungkap sebuah fakta kalau Yorgi memberikan senjata biologis kepada ilmuwan Rusia. Dude, she had nothing to do with it. Malamnya, Sander pun menyelinap masuk ke markas dari Anarki 99. Satu persatu penjaga di depan pun berhasil dilumpuhkan. Ia juga terlihat memasang dan soplas ke mobil yang ada di sana. Ia kemudian mengikuti Yorgi serta Yelena yang masuk ke ruangan bawah tanah. Di dalam, Yorgi menunjukkan sebuah kapal selam bertenaga surya yang diberi nama Ahab dengan dilengkapi senjata biologis yang sangat berbahaya. Dengan teropong tembus pandang miliknya, Sander pun melihat aktivitas yang ada di dalam. Dan di sini, kekejaman dari Yorgi pun terlihat, di mana ia dengan sengaja mengunci para ilmuwan sebagai kelinci percobaan. Looks like little white mouse. Sementara itu, Sander ia harus segera keluar dari sana karena dua penjaga telah mengetahui posisi darinya. Dengan membawa sepeda motor, Sander pun berhasil kabur dari tempat itu. Ketika Sander telah sampai di rumah, ternyata Milan sudah berada di sana. Bahkan ia sekarang bersekongkol dengan kelompok anarki 99. Dan ketika Milan akan menembak Sander, I heard you talking. I could
tell why you were in the room. Di sini terungkap sebuah fakta kalau Yelena adalah seorang agen FSB dari Rusia yang didukung oleh Ivan. Namun karena terlalu lama menyamar, kini pihak FSB sudah melupakan dirinya. The purpose of this submarine is to deploy a binary. Kemudian Sander pun menghubungi Gibson dan di sini terungkap tujuan dari Yorgi adalah menembakkan senjata biologis itu ke kota Praha. Karena tidak ada pilihan lain, Sander serta Yelena pun harus menyelesaikan misi itu bersama. Berbekal senjata yang dibuat oleh Toby serta bantuan dari pihak Ceko, Sander pun mulai menjalankan rencananya, di mana ia terjun dari atas pesawat dan mendarat di atas gunung es. Dari layar monitor, kelompok teroris itu melihatnya dan melakukan pengejaran terhadap Sander. Dengan meledakkan sebuah bom untuk membuat salju longsor, Sander pun berhasil menyingkirkan mereka. Bahkan, longsoran salju itu berhasil menghancurkan menara pengawas yang ada di sana. Namun sayangnya, Sander masih saja berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Yorgi. Yelena, my sweet love. Di sini Yorgi juga ternyata telah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Yelena. Namun tiba-tiba ternyata kepolisian Ceko menyerbu tempat itu. Yorgi dan Kiril pun langsung kabur dari tempat itu untuk segera meluncurkan Ahab. Yelena dibantu Sander. Mereka pun segera menyusul Yorgi serta Kiril. Kiril ditugaskan untuk menahan pasukan, sementara Yorgi ia mengaktifkan kapal selam. Namun untungnya di sini Sander berhasil membunuh Kiril. Akhirnya kapal selam pun berhasil diluncurkan, sementara Yorgi ia akhirnya tewas setelah kapalnya menabrak karang. Di tengah kepanikan itu, Toby datang di waktu yang tepat dengan membawa mobil yang telah ia modifikasi untuk mengejar Ahab. Sementara itu Gibson mentugaskan pesawat tempur untuk menghancurkan Ahab sebelum Ahab sampai ke kota. Meskipun resikonya seluruh kota itu akan terpapar oleh senjata biologis. Kembali ke Sander dengan dibantu oleh Yelena, ia pun berhasil naik ke Ahab. Di sini Sander pun harus segera menghentikan Ahab sebelum senjata biologis itu ditembakkan ke kota Praha. Gibson yang melihat aksi itu, ia pun segera memerintahkan pesawat tempur untuk mundur. Sementara Sander, ia berhasil membuat Ahab meledak di dalam laut. Gibson dan Yelena yang melihat hal itu, mereka pun sudah pasrah dengan kepergian dari Sander. Namun di luar dugaan, Sander ternyata masih hidup. Setelah kejadian itu, Sander dan Yelena pun pergi liburan ke Bali. Mereka pun sudah tidak lagi memperdulikan panggilan tugas dari Gibson karena mereka ingin bersenang-senang, dan film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.